Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Nasihatul Fatkiyah dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Di sini saya akan menyampaikan sebuah bab tentang motivasi berdakwah. Dakwah merupakan sebuah proses motivasi agar manusia melakukan kebaikan dan melarang manusia dalam berbuat kemungkaran untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Motivasi dakwah diperlukan sebagai upaya menjunjung nilai yang ada di masyarakat muslim maupun non-muslim sebagai upaya memberikan kehidupan yang lebih baik. Motivasi dalam dakwah adalah dorongan dalam diri seseorang dalam usaha untuk memenuhi keinginan dalam mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dan kebahagiaan seorang muslim di dunia dan di akhirat. Dalam proses dakwah, pemenuhan akan kebutuhan hidup manusia adalah mutlak perlu diperhatikan. Karena tanpa dapat menghampiri motif pokok manusia, pesan dakwah mustahil dapat mempengaruhi perilaku objek dakwah sebagaimana yang diharapkan. Dalam praktek dakwah, motivasi tersebut dapat dikembangkan melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada orang-orang untuk aktif melakukan tugas yang sesuai dengan kemampuannya, dengan pengarahan kepada hal-hal yang tidak berlawanan dengan norma susila dan norma sosial. Motivasi dakwah akan berhasil apabila diselaraskan tujuan dakwah yang dimiliki oleh pelaku dakwah dengan per orang atau sekelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi. Motivasi pelaku dakwah akan menentukan keberhasilan dakwah tersebut. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71 tentang konsep siapa yang disebut pelaku dakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat ini menyatakan bahwa menjadi kewajiban bagi seluruh orang Islam, laki-laki ataupun perempuan, secara bersamaan menyuruh kepada kebaikan, melarang kemungkaran, mendirikan sholat, membayar zakat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Berdasar ayat ini, sebenarnya setiap pribadi orang Islam merupakan juru dakwah dengan tugas menyebarluaskan ajaran Islam. Meski demikian, sebagaimana bidang lain, dibutuhkan orang-orang khusus yang memenuhi kompetensi tertentu dalam melaksanakan dakwah. Al-Quran dalam hal ini menyebutkan bahwa hendaklah ada dari kalanganmu segolongan umat yang bertugas melaksanakan. Motivasi dakwah menjadi nilai sekaligus pedoman bagi juru dakwah dapat digali dari Al-Quran. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Makna ikhlas di sini adalah semata-mata melaksanakan ibadah hanya untuk Allah, seperti mencari kedudukan, kemuliaan, dan kekayaan. Keikhlasan menjadi dasar diterimanya seluruh ibadah manusia, tidak terkecuali dakwah. Yang kedua, tidak berharap balas pahala atau sanjungan dari manusia. Pelaku dakwah atau dai menjalankan tugasnya semata-mata berharap ridho Allah, bukan berharap balasan pahala dari manusia. Quran surat Al-Syu'ara ayat 127. Berdasar ayat tersebut,
Pelaku dakwah tidak mudah putus asa. Jika menemukan fakta, tujuan dakwahnya belum tercapai secara maksimal. Mentransformasikan ajaran Islam butuh totalitas dan motivasi yang tinggi sebagai pelaku dakwah. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban dakwah sebagai perintah dan takut ancaman dari Allah dengan tidak menjalankan dakwah. Pelaku dakwah harus memposisikan dakwah sebagai tugas yang dilaksanakan berdasar perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, ketentuan Allah dan Rasul-Nya menjadi satu-satunya dasar rujukan dalam mengambil setiap tindakan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Oleh karena itu, secara sosio dan religio, dakwah sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Maka pelaku dakwah harus memiliki motivasi dakwah Islam yang dapat melahirkan keadaan masyarakat yang khair al-ummah, sebuah keadaan yang dituju sebagai sasaran dakwah. Oleh karena itu, motivasi melaksanakan dakwah didasari oleh sikap melaksanakan perintah dan takut akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syarat yang harus dimiliki agar dakwahnya berlangsung maksimal sesuai dengan konteks dakwah, yaitu orang mukmin yang menjadikan Islam sebagai agama, Al-Quran sebagai pedoman, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan teladan, dan menyampaikan Islam yang berisi akidah, syariah, dan akhlak kepada seluruh umat manusia. Saya akan menyampaikan satu hadis tentang niat atau motivasi beramal dan berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana al-Humaydi wa Abdullah bin Zubairi qala hadatsana Sufyanu qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Tamiyu annahu sami'a al-Qamata Nawaqasil Laisi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ansari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim at-Taimi bahwa dia pernah mendengar Al-Qamah bin Waqqas al-Laitsi berkata, saya pernah mendengar Umar bin al-Khattab di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan. Hadis Bukhari nomor 1 atau RS 1. Mufradat yang terdapat dalam hadis tersebut adalah sebagai berikut. 1. Al-a'mal artinya amal atau perbuatan, binniyati dengan niat atau motif, imri'i urusan, manawa apa yang diniatkan, hijratuhu hijrahnya, dunia artinya dunia, ila mro'ati kepada wanita, yang kihuha artinya yang dinikahinya. Pesan yang disampaikan dari hadis di atas adalah niat secara bahasa berarti al-qasd atau keinginan, sedangkan niat menurut istilah syar'i yang dimaksud adalah berazam mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, letak niat dalam batin atau hati. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah,
berbeda dengan seseorang yang berniat beramal karena mengejar dunia seperti mengejar wanita. Dalam hadis disebutkan contoh amalannya yaitu hijrah. Ada yang berhijrah karena Allah dan ada yang berhijrah karena mengejar wanita. Niat dalam Islam menempati posisi sentral dalam kehidupan sehari-hari. Ia merupakan penentu diterimanya amalan dari sisi batiniah. Karena itulah hadis ini dikatakan seperdua ilmu ibadah. Sedang dari sisi lahiriah, kesesuaian dengan amalan Rasulullah SAW merupakan standar baku. Tentang hal ini, Rasulullah bersabda, "Siapa yang melakukan amalan tanpa disertai petunjukku, maka amalannya tertolak atau tidak diterima." Niat adalah amalan hati yang tercetus dari keimanan seseorang. Makin jauh keimanan terhunjam dalam hati, maka sejauh itu pula keikhlasan terwujud. Hanya saja keimanan, sebagaimana lazimnya, sangat fluktuatif akibat faktor internal maupun eksternal seseorang. Hadis di atas menunjukkan bahwa setiap orang akan diganjar sesuai yang ia niatkan, walaupun realita yang terjadi ternyata menyelisihi yang ia maksudkan. Amalan itu tergantung pada niatnya. Sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Ungkapan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang sadar ketika melakukan ibadah tertentu pasti tercetus dari niat. Atas dasar ini, niat tidak harus dilafalkan, tapi cukup dengan menghadirkan dan menegaskan dalam hati bahwa ibadah yang dilakukan betul-betul demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggalan hadis ini menunjukkan bahwa besarnya pahala yang dapat diperoleh sangat tergantung pada keikhlasan yang mendasari suatu ibadah. Dalam kerangka inilah pendapat yang mengatakan tidaklah Abu Bakar mengalahkan kalian dengan banyaknya amalan yang ia lakukan, tapi karena keikhlasannya ketika beramal. Artinya, amalan bisa saja nampak remeh di mata manusia, tapi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya pun demikian. Bisa jadi menurut manusia amalan tertentu besar, tapi minim pahala akibat niat yang tidak benar. Selain itu, sebuah aktivitas yang tidak berkategori ibadah ritual tapi hanya merupakan kebiasaan sehari-hari seperti mandi, makan, tidur, dan lain-lain. Jika dilakukan untuk niat menguatkan diri dalam beribadah, maka ia pun berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang misi seorang muslim di dunia ini adalah untuk beribadah. Niat ada dua macam. Yang pertama, niat pada siapakah ditujukan amalan tersebut atau al-ma'mul lahu. Niat ini ditujukan untuk mengharap wajah Allah dan kehidupan akhirat. Niat inilah yang disebut dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, niat amalan. Niat amalan mempunyai dua fungsi. Yang pertama, untuk membedakan manakah adat atau kebiasaan. Misalnya adalah puasa. Puasa berarti meninggalkan makan, minum, dan pembatal lainnya. Namun terkadang seseorang meninggalkan makan dan minum karena kebiasaan, tanpa ada niat mendekatkan diri pada Allah. Terkadang pula maksudnya adalah ibadah. Oleh karena itu, kedua hal ini perlu dibedakan dengan niat. Yang kedua, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ada ibadah yang hukumnya fardu ain, fardu kifayah, termasuk rawatib, ada yang niatnya witir, ada yang niatnya sekedar sholat sunnah saja, atau sholat sunnah mutlak. Semuanya ini dibedakan dengan niat. Hijrah itu berarti meninggalkan. Secara istilah, hijrah adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah itu hukumnya wajib bagi muslim ketika ia tidak mampu menampakkan lagi syiar agamanya di negeri kafir. Hijrah juga berarti berpindah dari maksiat kepada ketaatan. Dalam beramal butuh niat ikhlas, karena dalam hadis disebutkan amalan hijrah yang ikhlas dan amalan hijrah yang tujuannya untuk mengejar dunia. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.